Andi pulang kerja dan melihat sesosok wanita tergeletak di pinggir tol Jagorawi, menjerit kesakitan. Aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Udara lembab khas Jakarta pagi sudah menyusup lewat celah-celah dinding papan triplek yang rapuh. Rumah kami, kalau bisa disebut rumah, adalah gubuk berukuran 3x4 meter di tengah kampung padat Cipinang, Jakarta Timur. Atapnya bocor kalau hujan, dan lantainya masih tanah yang ditutup semen tipis. Retak-retak seperti wajah ibu kalau sedang kesakitan. Ya, ibuku. Ibu yang sudah 3 tahun terbaring lemah karena diabetes yang tak pernah sembuh benar, karena obat mahal dan BPJS yang selalu bermasalah. Aku Andi. Umurku 23 tahun, tapi kadang rasanya aku sudah tua sebelum waktunya. Aku tukang ngarit. Dipanggil, kalau ada rumput liar yang tumbuh liar di pekarangan rumah orang kaya, di samping proyek gedung, atau di pinggir kali yang mulai mampet. Upahku cuma 200.000 sehari, kalau beruntung. Kalau enggak, cuma 150, bahkan kadang cuma dibayar nasi bungkus dan teh botol. Tapi aku nggak pernah protes. Karena setiap rupiah yang aku bawa pulang, bisa buat beli obat ibu, bayar listrik, atau beli buku buat adikku, Dina, yang kelas 10 SMA. Aku duduk di tikar tipis, menyalakan senter kecil yang kubeli dari tukang loak. Lampu listrik mati lagi, entah karena tagihan nunggak atau PLN sengaja matiin. Aku menatap foto kecil di dinding yang diselipkan di antara papan. Foto keluarga kami, waktu ayah masih hidup. 2 tahun lalu, ayah meninggal karena kecelakaan kerja di proyek gedung, jatuh dari lantai 15. Tidak ada asuransi, tidak ada kompensasi. Hanya ucapan belasungkawa dari mandor yang langsung pergi begitu pemakaman selesai. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini harus kuat, aku harus kerja. Ada janji sama Pak Sastro, tukang kebun di kompleks perumahan mewah dekat tol Jagorawi. Dia bilang ada lahan yang harus dibersihkan sebelum pemilik rumah pulang dari luar negeri. Kalau rapi, mungkin kamu bisa kerja tetap, katanya kemarin. Aku hanya mengangguk. Tetap? Aku bahkan gak pernah bermimpi punya pekerjaan tetap. Tapi kalau bisa, mungkin Dina bisa lanjut kuliah nanti. Aku berwudu pakai ember kecil. Airnya bau kapur, tapi ya sudahlah. Syalat subuh di tikar yang sudah tipis, sambil mendengar ibu batuk-batuk di sebelah. Aku menepuk punggungnya pelan. Sudah Bu, nanti aku beli obat. Jangan repot-repot nak, bisiknya lemah. Ibu gak apa-apa. Aku tahu itu bohong. Tapi aku juga tahu, kalau aku protes dia malah akan sedih. Jadi aku hanya tersenyum. Ibu minum air dulu, ya. Aku pergi dulu. Pukul 05.30, aku keluar. Rumah, membawa tas plastik hitam berisi bekal, nasi uduk sisa semalam dan kerupuk. Sepatu bot bekas yang kubeli dari pasar loak sudah kusam, tapi masih kuat. Jalanan masih gelap, lampu jalan mati di beberapa titik. Aku berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju halte, lalu naik angkot yang bau rokok dan AC-nya rusak. Penumpangnya padat, bau keringat bercampur parfum murahan. Tapi aku nggak peduli. Aku terbiasa. Sampai di lokasi kerja, Pak Sastro sudah menunggu. Andi, cepat, rumput di belakang rumah Bu Rini sudah setinggi lutut. Besok dia pulang dari Singapura. Aku mengangguk. Langsung ambil cangkul dan parang. Hari itu panas terik. Matahari belum terlalu tinggi, tapi keringat sudah membasahi kaos oblongku. Aku ngarit, cabut rumput, potong akar, buang ke bak angkut sampah. Tanganku kasar, penuh luka, kecil, tapi karya aku terus kerja. Aku tahu, kalau aku kerja rajin, mungkin besok aku dipanggil lagi, mungkin minggu depan ada proyek lain. Mungkin suatu hari, aku bisa punya rumah yang layak, listrik yang stabil, dan ibu bisa berobat tanpa khawatir biaya. Jam 4 sore, pekerjaan selesai, Pak Sastro memberi upah, 200.000. Bu Rini pasti senang, kamu rapi banget. Aku tersenyum lelah. Terima kasih Pak, aku pulang, tapi jalanku berubah. Angkot mogok di tengah jalan karena macet parah di tol Jagorawi. Hujan mulai turun, gerimis yang cepat berubah jadi deras. Aku memutuskan jalan kaki menyusuri bahu jalan tol yang gelap, sambil berdoa agar bisa naik ojek nanti. Dan disitulah, aku melihatnya. Di pinggir tol, di bawah pohon akasia yang daunnya bergoyang kencang karena angin, ada sosok perempuan tergeletak.
Badannya basah kuyup. Ia memeluk perutnya yang besar, sangat besar, hamil tua. Ia menjerit kesakitan, tapi suaranya parau, hampir tak terdengar di tengah gemuruh hujan dan suara kendaraan yang melintas cepat. Aku berhenti. Jantungku berdebar kencang. Jangan mendekat, Andi. Bisa jebakan. Bisa perampokan. Bisa apa saja. Tapi, kemudian aku melihat wajahnya. Pucat. Matanya memohon. Dan saat aku mendekat, ia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kulupakan. Tatapan orang yang tahu, ini mungkin detik terakhirnya. Tolong. Bisiknya, tangannya mencengkeram kakiku. Anak saya, tolong, saya mau melahirkan. Aku panik. Aku bukan dokter. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku satu-satunya orang di sini. Santai, Bu. Saya bantu, kataku, meski suaraku gemetar. Aku lepas jaket tipisku, banting di tanah agar tidak basah. Aku coba angkat tubuhnya, tapi ia terlalu berat. Aku panggil ojek lewat aplikasi. Darurat, ada ibu mau melahirkan di Tol Jagorawi, tolong cepat. 20 menit kemudian, ojek datang. Aku bantu naikkan perempuan itu ke boncengan. Ia menangis, meringis, terus memegang perutnya. Jangan mati, anakku, jangan mati. Aku duduk di belakang, memeluknya agar tidak jatuh. Hujan makin deras, jalanan licin. Tapi aku hanya berdoa. Ya Allah, selamatkan dia. Selamatkan bayinya. Aku nggak punya apa-apa, tapi tolong beri aku kesempatan untuk menolong. Sampai di RS Mitra Keluarga, aku langsung bawa dia ke UGD. Perawat panik, dokter bergegas. Tapi kemudian seorang suster bilang, biaya muka dulu, Pak. Minimal 2,5 juta. Aku mengeluarkan dompetku. Isinya, uang hasil kerja hari ini. Rawards to bus. Sisanya sudah kuberi buat bayar listrik dan beli obat ibu. Aku panik. Aku lihat ke suster. Saya cuma punya ini. Tapi tolong, ibu ini dalam bahaya. Suster itu ragu. Tapi kemudian, seorang dokter muda keluar. Bawa ke dalam, kondisinya kritis. Hipertensi tinggi. Bayinya bisa mati kalau... Ditunda! Aku lega. Tapi kemudian dokter itu menatapku. Siapa keluarganya? Siapa yang bertanggung jawab? Aku menelan ludah. Aku tidak tahu namanya. Tidak tahu siapa suaminya. Tapi aku tahu satu hal. Aku menyerahkan dompetku, mengeluarkan semua uang yang kumiliki. Ini semua yang saya punya. Saya janji, saya akan bayar sisanya. Saya janji. Dokter itu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Bawa masuk. Kita selamatkan nyawanya dulu. Aku duduk di bangku ruang tunggu, basah, lelah, dan takut. Takut kalau uangku nggak cukup. Takut kalau aku malah menambah masalah. Tapi yang lebih takut, kalau aku nggak menolong dan dia meninggal di jalan. Jam demi jam berlalu, hujan reda, pagi mulai menyingsing. Dan tepat pukul 05:17, seorang perawat keluar dengan senyum lelah. Bayinya lahir, perempuan, sehat, ibu selamat. Aku menangis. Tidak keras, hanya air mata yang mengalir diam-diam, seperti doa yang terkabul. Beberapa jam kemudian, perempuan itu, yang kudengar namanya Sarah, dibawa ke kamar. Ekspresi kelas tapi matanya mencariku. Kamu yang menolong aku mengangguk. Iya, Bu. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Kamu menyelamatkan aku dan anakku. Aku hanya bisa tersenyum. Tapi di hatiku ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa kamu sebenarnya? Dan mengapa kamu ditinggalkan sendirian di tengah hujan di pinggir jalan tol saat mau melahirkan? Aku belum tahu kalau malam ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari segalanya. Aku duduk di bangku kayu panjang di depan kamar rawat Sarah. Masih basah kuyup, bau hujan dan tanah menempel di tubuhku. Jaketku sudah kering, tapi kaos oblongku masih lembab, menempel di punggung. Aku menggigil, tapi tak peduli. Yang penting, bayi itu lahir dengan selamat. Bayi perempuan mungil dengan tangisan yang nyaring, seperti suara kehidupan yang baru saja menang dari kematian.
Perawat tadi bilang bayinya lahir prematur, 34 minggu, tapi kondisinya stabil. Ditempatkan di inkubator, di ruang neonatus. Aku sempat melihatnya dari luar kaca, mungil. Wajahnya merah, tapi tangannya mungil menggenggam udara seolah mencari pelukan. Dan aku tiba-tiba teringat Dina waktu lahir. Ibu bilang Dina juga lahir prematur, dan kami hampir kehilangan dia karena nggak ada uang buat perawatan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Seperti malam ini, aku menatap jam dinding. Pukul 06.43, aku harus pulang. Ibu pasti khawatir. Dina juga mungkin sudah bangun buat sekolah. Tapi sebelum aku berdiri, pintu kamar terbuka. Seorang perawat muda menyodorkan handuk bersih. Ini Pak, Bu Sarah minta Anda ganti baju. Dia bilang, nggak enak lihat Anda kedinginan. Aku tersenyum kikuk. Saya nggak apa-apa Bu, tapi terima kasih. Aku masuk ke kamar mandi kecil di ujung lorong, membersihkan wajah dan tangan, mengeringkan badan seadanya. Handuknya wangi, lembut, barang yang mewah bagi orang sepertiku. Aku kembali ke kamar Sarah. Ia terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam. Ada kekuatan di balik kelelahannya. Kamu belum pulang? Tanyanya pelan. Aku mau pulang, cuman mau pastikan ibu dan bayi baik-baik saja dulu. Ia tersenyum tipis. Kamu baik sekali. Nama kamu siapa? Andi, Bu. Andi, ulangnya seolah mengukir nama itu di memorinya. Aku Sarah. Terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku. Aku mengangguk, canggung. Saya cuma lakukan yang seharusnya, Bu. Ia menatapku lama. Kamu tahu, suamiku, dia nggak datang. Padahal dia tahu aku harus pulang dari Singapura malam ini. Dia tahu kondisiku tidak stabil. Tapi dia nggak menjemput. Bahkan nggak angkat telepon. Aku diam. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi perasaanku aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa seorang suami tega meninggalkan istri hamil di jalan? Apalagi dalam kondisi seperti itu. Mungkin dia sibuk, Bu, kataku pelan. Sarah tertawa kecil, tapi pahit. Sibuk? Dia sedang makan malam di hotel dengan sekretarisnya. Aku tahu. Aku lihat di media sosialnya tadi malam, sebelum mobilku mogok. Darahku mendidih. Aku tidak mengenal budi, tapi aku langsung benci. Bagaimana bisa seorang suami lebih memilih makan malam romantis daripada menemani istrinya yang sedang sekarat di jalan, tapi aku menahan amarah. Yang penting ibu dan bayi selamat. Itu yang utama. Sarah menatapku lagi, matanya berkaca-kaca. Kamu bahkan gak kenal aku. Tapi kamu rela bawa aku ke rumah sakit. Bahkan bayar uang muka. Padahal kamu sendiri, aku lihat bajumu. Kamu pasti bukan orang kaya. Aku tertunduk. Saya, tukang ngarit, Bu. Hidup pas-pasan. Tapi, saya nggak bisa biarkan orang sekarat di jalan, apalagi ibu hamil. Ia menarik napas dalam. Aku ingin membantumu, Andi. Kamu pantas dapat lebih dari ini. Aku langsung menggeleng. Nggak usah, Bu, saya nggak minta apa-apa. Yang penting ibu sembuh, bayi sehat. Itu sudah cukup buat saya. Tapi Sarah bersikeras. Minimal, biar aku yang bayar semua biaya rumah sakitmu. Kamu pasti belum bayar, kan? Aku terdiam. Benar. Aku hanya menyerahkan 200.000 tadi. Sisanya belum. Aku belum sempat pikirkan bagaimana caranya melunasi. Tapi aku tidak mau jadi beban. Saya akan bayar pelan-pelan, Bu. Saya janji. Sarah menatapku, lalu menekan tombol panggil perawat. Suster, tolong cek tagihan pasien ini. Semuanya. UGD, persalinan, bayi di inkubator. Saya yang bayar. Suster, terkejut. Bu Sarah, ini bisa puluhan juta. Saya tahu. Lakukan. Aku panik. Tidak, Bu. Saya nggak bisa terima. Saya... Diam, Andi. Potongnya lembut tapi tegas. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ini bukan sedekah. Ini hutang. Dan aku tidak akan tenang kalau hutang ini nggak terbayar. Aku ingin menolak. Helki tidak nak melihat matanya. Tidak ada rasa superior.
Tidak ada sikap orang kaya yang sok dermawan. Hanya rasa terima kasih yang tulus dan keinginan untuk membalas kebaikan. Aku akhirnya menyerah. Kalau begitu, terima kasih Bu Sarah. Ia tersenyum. Kamu nggak perlu panggil aku Bu, panggil aku Sarah saja. Aku mengangguk, masih canggung. Beberapa jam kemudian, dokter datang memberi kabar baik. Sarah stabil. Bayinya responsif. Tapi karena prematur, bayi harus tetap di inkubator minimal 1 minggu. Sarah harus rawat inap minimal 3 hari. Aku pamit. Saya pulang dulu, Bu Sarah. Ibu saya sakit, adik saya harus sekolah. Sarah mengangguk. Tentu, tapi boleh aku minta nomor kamu? Kalau ada apa-apa, aku ingin bisa hubungi kamu. Aku ragu. Nomorku? HP-ku aja hampir mati karena nggak bisa isi pulsa. Tapi aku akhirnya kasih nomor lama yang masih aktif. Ini nomor saya, Sarah. Ia menulis di notes HP-nya. Aku akan hubungi kamu nanti. Dan terima kasih lagi, Andi. Kamu malaikat yang datang di saat paling gelap. Aku tersenyum, lalu pergi. Tapi saat aku keluar dari rumah sakit, langit sudah terang. Aku naik angkot, tubuhku lelah, tapi hatiku ringan. Aku berhasil menolong seseorang. Bukan karena uang, bukan karena pamrih. Hanya karena itu yang benar. Sampai di rumah, Dina langsung memelukku. Kakak kemana? Ibu tadi khawatir banget. Ibu gimana? Tanyaku. Masih batuk. Tapi tadi sempat nanya. Kok kamu belum pulang? Aku langsung ke kamar, beri ibu obat, bantu minum air. Lalu aku rebahkan tubuh di tikar. Tapi sebelum tertidur, HP-ku berbunyi. Panggilan masuk. Sarah, aku buru-buru angkat. Andi, aku butuh bantuanmu. Suaranya lemah tapi tegas. Polisi datang tadi. Mereka bilang suamiku melapor. Aku kabur dari rumah, katanya. Tapi aku nggak kabur. Aku ditinggal. Dan aku takut, Andi. Aku takut dia akan datang ke sini. Aku butuh orang yang bisa aku percaya. Kamu mau jadi asisten pribadiku? Setidaknya sampai aku pulang dari rumah sakit, aku terdiam. Asisten pribadi? Aku? Tukang ngarit? Sarah, saya nggak bisa. Saya nggak tahu cara kerja di kantor. Saya nggak bisa pakai dasi. Kamu nggak perlu bisa semua itu sekarang, potongnya. Yang aku butuhkan adalah orang yang jujur, peduli, dan punya hati. Dan kamu, Andi, satu-satunya orang yang benar-benar menunjukkan itu padaku. Aku menatap langit-langit gubuk kami yang bocor. Di luar, anak-anak bermain, ibu-ibu berteriak memanggil anaknya. Dunia kecilku yang kusayang. Tapi di ujung telepon, ada dunia lain. Dunia yang asing. Dunia yang mewah. Dunia yang mungkin bisa mengubah hidupku, tapi bukan untukku. Untuk ibu. Untuk Dina. Aku menarik napas. Baik, Sarah. Saya terima. Tapi, saya nggak mau digaji besar. Cukup yang cukup buat biaya hidup. Saya hanya ingin membantumu. Sarah terdiam sebentar. Lalu berbisik. Terima kasih, Andi. Kamu nggak tahu seberapa besar artinya kamu buat aku. Aku menutup telepon, lalu menatap foto keluarga di dinding. Ayah, doakan aku. Aku akan mencoba jadi lebih dari sekadar tukang ngarit. Tapi aku belum tahu kalau pekerjaan sebagai asisten pribadi ini bukan hanya soal membawakan tas atau menemani ke dokter. Ini akan membawaku masuk ke dunia yang penuh dusta, intrik, dan bahaya. Dan bahwa perempuan yang kusematkan nyawanya itu bukan hanya korban. Ia adalah perempuan yang sedang berperang melawan suaminya sendiri. Dan aku, Andi si tukang ngarit tanpa sadar, baru saja masuk ke medan pertempuran. Hari pertamaku sebagai asisten pribadi, Sarah terasa seperti masuk ke planet lain. Aku berdiri di depan gedung pencakar langit di Jalan Jenderal Sudirman, mengenakan kemeja putih lusin yang kubeli dari Pasar Senen, celana kain hitam yang agak kebesaran, dan sepatu bot bekas yang sudah kusapu sampai mengilap. Rambutku kusirami minyak rambut murah agar tidak terlalu acak-acakan, tapi tetap saja, aku terasa seperti orang yang salah kostum di tempat yang salah. Gedung itu, sinar. Mas Tower,
berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kacanya besar, reflektif, seperti cermin yang memantulkan awan dan langit biru. Di depannya, mobil-mobil mewah keluar masuk. BMW, Mercedes, Porsche. Aku melangkah pelan, jantung berdebar seperti akan copot. Petugas keamanan di pintu utama menatapku. Zerik Ong sampai pangkal. Ada perlu apa, Pak? Tanyanya datar. Aku? Andi. Mau ketemu Bu Sarah, asisten barunya. Ia menatap daftar di tabletnya, lalu mengangkat alis. Asisten? Kamu? Nama kamu Andi. Prasetyo? Iya, betul. Ia mengangguk, lalu menekan intercom. Bu Sarah, asisten Anda sudah tiba. Di lobi. Beberapa detik kemudian, lift eksklusif terbuka. Sarah muncul. Sudah mengenakan blazer elegan dan rok panjang. Wajahnya masih pucat tapi matanya bersinar. Ia tersenyum begitu melihatku. Andi, kamu datang. Aku hanya bisa mengangguk, canggung. Iya, Sarah. Maaf. Aku agak telat. Angkotnya? Macet. Ia tertawa kecil. Nggak apa-apa. Ayo, masuk. Hari ini kita mulai. Kami masuk ke lift khusus eksekutif. Tombolnya hanya ada 3. Lantai 30, direksi. 35, private suite. Dan 40, rooftop garden. Sarah menekan 30. Kamu akan duduk di samping kantorku, katanya pelan. Aku sudah bilang ke staf, kamu adalah asisten pribadiku. Tugas utamamu, bantu aku keluar masuk ruangan, antar dokumen, temani ke rapat kecil, dan pastikan aku selalu minum obat. Juga, awasi orang-orang di sekitarku. Aku menatapnya. Maksudnya? Ia menarik napas. Aku masih tidak percaya siapapun sekarang, termasuk stafku. Budi punya banyak mata di sini. Aku mengangguk, meski hatiku berdebar. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini seperti jadi penjaga rahasia. Pintu lift terbuka. Lantai 30 langsung memukul. Indraku. Lantai marmer putih, langit-langit tinggi, lukisan besar di dinding, dan deretan meja kerja rapi dengan komputer canggih. Semua orang mengenakan kemeja rapi, sepatu mengilap, dan ekspresi serius. Beberapa menatapku. Aku merasa seperti tikus yang masuk ke sarang singa. Sarah memperkenalkanku di ruang rapat kecil. Ini Andi. Mulai hari ini, dia akan menjadi asisten pribadiku. Tolong bantu dia beradaptasi. Kepala staf, seorang wanita paruh baya bernama Bu Rina, menyambutku dengan senyum tipis. Selamat datang, Pak Andi. Kami akan bantu semampu kami. Tapi matanya berkata lain. Apa yang dilakukan tukang kebun di sini? Hari itu aku belajar hal-hal dasar. Cara nyalakan komputer, buka email, cetak dokumen, bawa kopi ke ruang rapat. Sarah mengajariku pelan-pelan. Kamu pintar, Andi, cepat tangkap. Tapi tidak semua orang setuju. Di pantry aku mendengar obrolan, 2 staf muda. Lihat tuh, si tukang ngarit dikasih kerja di sini. Karena selamatin Bu Sarah, langsung naik kasta. Bisik yang satu. Mungkin dia lebih dari sekadar penolong. Siapa tahu ada hubungan gelap, canda yang lain, tertawa keras, darahku mendidih. Tapi aku diam. Aku tidak mau membuat masalah. Aku di sini bukan untuk pamer, tapi untuk membantu Sarah. Dan untuk membuktikan bahwa orang dari kampung seperti aku juga bisa jadi manusia yang dihargai. Tapi ujian terbesar datang siang itu. Sarah dipanggil rapat darurat oleh Dewan Direksi. Aku duduk di luar, menunggu. Tapi tiba-tiba, seorang pria datang, tinggi, rambut rapi, wajah tajam, mengenakan setelan jas mahal. Mataku langsung membeku. Ini dia. Budi, suaminya Sarah. Ia berjalan dengan gaya percaya diri, dikelilingi 2 staf keuangan. Ia tidak melihatku, tapi saat ia lewat, salah satu staf berbisik, Pak Budi, ini yang katanya selamatkan Bu Sarah. Budi menoleh. Matanya menyapu wajahku dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. Oh, jadi ini si pahlawan jalanan? Tukang rumput yang jadi pahlawan nasional? Aku diam, tapi jantungku berdebar kencang. Kamu tahu, lanjutnya, mendekat. Suaranya rendah. Orang-orang seperti kamu selalu punya niat tersembunyi. Mau uang? Mau naik kelas? Atau mau ambil istri orang?
Aku menatapnya lurus. Saya hanya menolong orang yang butuh, Pak. Tidak lebih. Ia tertawa lagi, tapi dingin. Kita lihat saja nanti. Orang miskin yang masuk dunia orang kaya pasti akan jatuh. Dan jatuhnya dari ketinggian. Ia pergi, meninggalkan aku dengan rasa dingin di tulang punggung. Sarah keluar dari rapat 30 menit kemudian. Wajahnya tegang. Kamu ketemu Budi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia mengancam aku. Sarah menghela napas. Aku tahu dia akan seperti itu. Tapi kamu harus tetap di sini, Andi. Aku butuh kamu. Aku tidak bisa percaya siapapun selain kamu. Aku ingin bilang aku takut. Ingin bilang aku ingin pulang. Tapi melihat matanya, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Malam itu, setelah pulang, aku duduk di depan rumah, menatap langit Jakarta yang gelap, jarang bintang karena polusi cahaya. Dina duduk di sampingku. Kakak jadi orang kantoran sekarang? Tanyanya polos. Aku coba, Din, biar hidup kita lebih baik. Tapi kakak nggak berubah, kan? Tetap kakak yang baik? Aku tersenyum. Tentu, aku nggak akan jadi orang sombong. Aku tetap Andi dari Cipinang. Tapi aku mulai merasa terjepit. Di kampung, aku dianggap sok jadi orang kaya. Di kantor, aku dianggap tukang yang nggak pantas. Aku seperti berada di dua dunia yang saling menolak. Dan yang paling aku takutkan, aku mulai merasa sesuatu yang aneh setiap kali melihat Sarah. Bukan rasa kasihan, bukan rasa kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh kurasakan. Karena dia bukan hanya atasan, dia istri orang. Dan aku hanyalah tukang ngarit yang kebetulan lewat di jalan tol. Tapi takdir tidak pernah peduli dengan aturan. Dan aku belum tahu bahwa rasa itu akan tumbuh. Menjadi lebih besar dari rasa takutku. Lebih kuat dari omongan orang. Dan lebih dalam dari jurang yang memisahkan kampungku dengan menaranya. Hari keempat bekerja di Sinarmas Tower, aku mulai sedikit terbiasa. Aku tahu di mana printer, bagaimana mengirim email sederhana, dan kapan Sarah butuh obat penurun tekanan darah. Aku bahkan sudah bisa menyusun jadwalnya dengan bantuan asisten virtual di HP-nya. Tapi meski rutinitas mulai lancar, perasaanku semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres di sekitar Sarah. Dan semakin lama, semakin jelas. Bayangan Budi menghantui setiap sudut kantornya. Pagi itu, Sarah terlambat datang. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Aku buru-buru bawakan air hangat dan obat. Kamu baik-baik saja, Sarah? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Budi datang ke rumah tadi malam, membawa pengacara. Mereka bilang, aku harus masuk rehabilitasi mental. Katanya aku delusi, paranoid, dan tidak layak mengurus perusahaan. Aku terdiam. Itu bohong, Sarah tersenyum getir. Tentu saja bohong. Tapi dia punya bukti palsu. Catatan dokter yang dimanipulasi. Rekaman percakapan yang dipotong. Dia ingin menjatuhkanku, Andi. Agar aku kehilangan hak sebagai CEO dan dia bisa ambil alih semua saham. Darahku mendidih. Tapi kamu punya bukti kalau dia meninggalkan kamu di jalan tol, kan? Punya, bisiknya. Tapi polisi bilang tidak cukup. Tidak ada CCTV yang menunjukkan dia sengaja menelantarkan aku. Dan karena aku tidak melapor kecelakaan, mereka anggap ini kasus keluarga, bukan pidana. Aku menggenggam tangan. Kita, Tonasus, cari budi lain. Sarah menatapku. Kamu serius mau bantu aku? Padahal kamu bisa saja pergi, cari pekerjaan yang lebih mudah. Tidak terlibat masalah besar seperti ini. Aku menatap matanya. Aku sudah terlibat sejak malam itu, Sarah. Aku tidak bisa pura-pura nggak tahu. Aku melihatmu sekarat di jalan. Aku mendengar jeritanmu. Dan sekarang, aku melihat ketakutanmu. Aku nggak akan diam. Ia terdiam. Lalu perlahan, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Andi. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar ada untukku. Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahan. Aku hanya bisa menyerahkan tisu.
Beberapa jam kemudian, saat Sarah rapat dengan tim hukum, aku duduk di mejaku, membantu mengorganisasi dokumen yang harus ia tanda tangani. Salah satunya adalah salinan surat wasiat yang dia buat 2 tahun lalu. Aku tidak sengaja membuka file itu. Tertarik karena judulnya Wasiat Sarah Wijaya. Final. Aku baca pelan-pelan. Seluruh harta dan saham Sinarmas Group akan diberikan kepada Purwada putri saya yang lahir dari perkawinan dengan Budi Santoso sebagai penerus tunggal perusahaan. Aku mengangguk. Wajar. Tapi lalu aku lihat lampiran tambahan, dokumen yang tidak ditandatangani, tapi tercetak dari draft yang disimpan di printer. Judulnya, Wasiat Revisi, Budi Santoso. Aku buka. Dalam hal istri saya, Sarah Wijaya, meninggal. Dunia sebelum kelahiran anak, maka seluruh harta warisan dan saham perusahaan dialihkan kepada saudara kandung saya, Anton Santoso, sebagai pengelola sementara hingga keputusan Dewan Direksi. Nafasku berhenti. Ini bukan revisi biasa. Ini rencana. Rencana Budi kalau Sarah meninggal sebelum melahirkan, maka dia dan keluarganya akan menguasai perusahaan. Tidak ada nama bayi. Tidak ada hak waris untuk anak Sarah. Aku langsung menyembunyikan dokumen itu di tas kecilku. Jantungku berdebar. Ini bukan hanya soal cinta atau perselingkuhan. Ini soal pembunuhan yang direncanakan secara hukum. Aku tunggu Sarah selesai rapat, lalu menyerahkan dokumen itu diam-diam. Kamu dapat ini dari mana? Tanyanya. Wajahnya langsung memucat. Dari printer. Tertinggal. Tapi, ini asli kan? Sarah menggenggam kertas itu, tangannya gemetar. Ini draft yang pernah aku tolak. Aku bilang tidak boleh ada revisi tanpa persetujuanku. Tapi, bagaimana bisa tercetak? Aku rasa, bisikku. Ada orang di dalam yang bekerja sama dengan Budi. Sarah menatapku, matanya penuh ketakutan dan kemarahan. Aku harus selidiki. Siapa yang punya akses ke sistem dokumenku? Aku bantu, kataku. Tapi, aku butuh bantuan orang luar, orang yang tahu cara menyelidiki. Sarah mengangguk. Ada seorang mantan polisi yang dulu kerja di KPK. Namanya Pak Slamet. Dia pensiun, tapi masih aktif bantu kasus korupsi. Aku bisa hubungi dia. Aku lega. Bagus. Tapi, jangan pakai nomor kantor, pakai nomor pribadi, dan jangan sebut namaku. Kenapa? Mau tanya Sarah. Karena kalau Budi tahu aku yang menyelidiki, dia bisa menyentuh keluargaku. Ibu Dina? Sarah langsung mengerti. Ia menatapku lembut. Kamu benar-benar memikirkan semua orang, ya? Aku hanya mengangguk. Malam itu aku pulang lebih awal. Tapi sebelum sampai rumah, aku mampir ke warnet dekat stasiun. Pakai nama samaran, aku buka Google, cari informasi tentang Budi Santoso. Pendidikan, jejak digital, media sosial, dan aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di akun Instagram sekretarisnya, yang bernama Lina, ada foto makan malam romantis di Hotel Mulia, 2 hari sebelum Sarah ditinggalkan di jalan tol. Captionnya, Dinner with my favorite CEO, Life is sweet. Tanggalnya, malam sebelum Sarah pulang dari Singapura. Aku langsung screenshot, simpan di flash disk kecil yang kubeli dari tukang keliling. Tapi saat aku keluar dari warnet, seorang pria bertubuh besar menunggu di motor. Ia menatapku, lalu memberi kode dengan kepala, seperti memberi laporan ke seseorang lewat telepon. Aku buru-buru menyelip di antara warung malam, pulang lewat jalan kecil. Tapi perasaanku tidak enak. Aku merasa diawasi. Sampai di rumah, ibu sudah tidur. Dina sedang belajar. Aku duduk di depan rumah, memandang langit. Aku bukan detektif. Aku bukan pengacara. Aku hanya tukang ngarit yang bisa baca dan tulis. Tapi sekarang, aku jadi satu-satunya harapan Sarah. Dan aku mulai menyadari, ini bukan lagi soal membayar hutang kebaikan. Ini soal keadilan. Soal menyelamatkan seorang ibu dan bayinya dari suami yang ingin membunuh mereka dengan cara yang licik, dengan hukum, dengan uang, dengan kekuasaan. Aku menatap foto keluarga di dinding. Ayah, jika kamu masih hidup, pasti kamu akan bilang, jangan takut pada orang kaya. Karena kebenaran tidak punya kelas. Aku menarik napas.
Besok aku akan temui Pak Slamet, dan aku akan mulai menyelidiki siapa saja yang berada di balik bayangan Budi. Karena jika mereka pikir aku hanya tukang rumput yang bisa diinjak-injak, mereka salah besar. Aku mungkin tidak punya uang, tapi aku punya hati, dan hati yang tulus bisa mengguncang dunia. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi Jakarta. Udara lembab, jalan licin, dan angkot yang kunaiki penuh sesak seperti biasa. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Bukan hanya cemas, tapi seperti membawa beban yang tak terlihat, bukti, rahasia, dan ancaman yang menggantung di atas kepala. Flash disk kecil berisi screenshot Instagram Lina kuselipkan di dalam bungkus permen di saku dada. Aku tak mau kalau ada yang menggeledah tas. Aku tiba di Sinarmas Tower lebih awal. Sarah sudah di kantornya. Wajahnya tegang. Ia menyerahkan secarik kertas kecil. Ini alamat Pak Slamet. Dia tinggal di Cipayung. Malam ini kamu bisa temui dia, jam 7. Tapi, hati-hati Andi. Jangan pulang langsung ke rumahmu. Budi mungkin sudah tahu kamu menyelidiki. Aku mengangguk, menyimpan kertas itu di mulut sebentar, lalu menelannya. Refleks dari dulu. Kalau aku bawa uang kecil dan takut dijambret. Sarah terkejut, lalu tertawa kecil. Kamu benar-benar pintar cari cara. Dari jalanan, Sarah. Di sana, kalau kamu nggak cerdik, kamu mati. Ia menatapku, matanya campur aduk antara kagum dan sedih. Tapi sebelum pagi berjalan jauh, ujian datang lagi. Bu Rina, kepala staf, memanggilku ke ruang administrasi. Andi, tolong bantu bersihkan printer. Tadi macet, banyak dokumen yang tercecer. Aku masuk ke ruangan kecil di belakang. Printer besar berderak, kertas keluar satu persatu. Aku mulai memilah dokumen yang tercecer. Formulir pengajuan anggaran, laporan keuangan, surat izin proyek. Biasa. Tapi lalu, sebuah dokumen berwarna abu-abu keluar dari mesin. Kopnya, Sinarmas Group, Transfer Approval. Aku membacanya pelan transfer. Dana. PAP 48 miliar tujuan. Rekening offshore, Bank of Singapore, account no, SGXXXX, pemilik. Rekening, Budi Santoso. Tujuan, investasi proyek internasional disetujui oleh Direktur Keuangan Budi Santoso. Tanggal 14 April 2025. Dokumen ini akan diarsipkan dan dihancurkan setelah 24 jam. Darahku membeku patah 48 miliar, ditransfer ke rekening offshore, dan dokumen ini akan dihancurkan. Aku melihat jam di dinding. Pukul 9:11. Dokumen ini baru keluar. Artinya, belum dihancurkan. Aku buru-buru ambil HP, potret halaman demi halaman. Tangan gemetar. Aku tahu ini bukan sekadar penggelapan. Ini bagian dari rencana Budi menguras aset perusahaan sebelum Sarah kehilangan kendali. Dari sisi dia berhasil, Sarah hanya ada kehilangan suami, tapi juga warisan untuk anaknya. Aku simpan dokumen aslinya di balik baju, lalu pura-pura membuang yang lain ke tempat sampah. Saat keluar, Bu Rina menatapku aneh. Selesai? Iya. Bu, sudah rapi. Ia mengangguk, tapi matanya mencurigai. Kamu nggak baca-baca dokumen rahasia, kan? Aku tersenyum polos. Saya nggak ngerti itu, Bu. Saya cuma bantu bersihin kertas. Tapi aku tahu, ia tidak percaya. Seharian itu, suasana di kantor terasa aneh. Beberapa staf berbisik saat aku lewat. Ada yang tertawa kecil. Ada yang langsung diam saat aku mendekat. Bahkan saat aku antar kopi ke ruang rapat, salah satu direktur berkata keras. Wah, tukang kebun jadi kurir kopi. Maju juga ya nasibnya. Aku diam, tapi di dalam aku marah. Mereka tidak tahu apa yang kubawa. Mereka tidak tahu bahwa di balik kemeja compang-camping ini ada bukti yang bisa menjatuhkan salah satu pria paling berkuasa di perusahaan mereka. Jam 5 sore, aku pamit ke Sarah. Aku mau pergi sebentar. Urusan keluarga. Ia mengerti. Hati-hati, Andi. Jangan langsung pulang. Aku mengangguk, aku naik angkot ke arah Cawang, lalu ganti ojek ke Cililitan, lalu jalan kaki ke terminal kecil. Aku sengaja mutar jalan. Kalau memang ada yang mengikutiku, mereka akan bingung. Setelah yakin aman, aku naik angkot ke Cipayung.
Pak Slamet tinggal di rumah kecil di ujung gang sempit, dikelilingi tanaman hias dan kandang ayam. Ia mantan polisi. Yang pensiun dini karena protes korupsi di atasannya. Wajahnya tajam, mata sipit tapi hangat. "Andi?" Tanyanya begitu aku tiba. "Iya, Pak. Saya temannya Bu Sarah." Ia mengangguk, lalu mengajakku masuk. Di meja kecil, aku keluarkan flash disk dan kertas hasil potretan dokumen transfer. Pak Slamet membaca pelan-pelan. Wajahnya semakin serius. "Ini bukan main-main, Nak," katanya. "Transfer ke offshore tanpa persetujuan Dewan Direksi itu ilegal. Apalagi kalau tujuannya mengalihkan aset. Ini bisa masuk ranah pencucian uang dan penggelapan. Tapi buktinya cuma ini, Pak. Dan besok dokumennya akan dihancurkan." Pak Slamet tersenyum tipis. "Tapi kamu sudah ambil bukti. Itu yang penting. Sekarang, kita butuh satu lagi. Bukti bahwa Budi memang berniat buruk terhadap Bu Sarah. Misalnya, percobaan sabotase medis atau ancaman langsung." Aku terdiam. Lalu teringat sesuatu. Di rumah sakit, dokter bilang Sarah sempat diberi obat penurun tekanan darah secara berlebihan. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang memberi. Pak Slamet menatapku. "Siapa yang menyetir mobil waktu itu?" "Suaminya, Budi." Matanya menyala. "Nak, kamu mungkin punya kasus pembunuhan berencana." Aku terdiam. Tidak percaya. Tapi benar. Jika Budi sengaja membuat tekanan darah Sarah drop agar ia pingsan atau keguguran di jalan, itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Pak Slamet mulai mengetik di laptop tuanya. "Aku akan coba lacak nomor rekening offshore itu. Juga cari tahu siapa yang punya akses ke sistem dokumen perusahaan. Tapi kamu harus tetap waspada. Kalau Budi tahu kamu menyelidiki, dia tidak akan segan-segan." Aku mengangguk. Malam itu, aku pulang sangat larut. Aku masuk rumah pelan-pelan. Adi sekutai membangunkan Ibu dan Dina. Tapi begitu aku duduk di tikar, Dina bangun. "Kakak, kenapa pulang malam?" Aku khawatir. Ada urusan, Din." Ia menatapku. "Kakak sedih ya?" Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. "Aku takut, Din. Aku tahu kalau aku salah langkah, bukan hanya aku yang celaka. Tapi kamu, Ibu, kalian bisa kena." Dina mendekat, memelukku. "Tapi kakak sedang melakukan yang benar, kan?" Aku menarik napas. "Iya. Aku sedang membantu orang yang dikhianati. Orang yang nyaris dibunuh oleh suaminya sendiri. Kalau begitu ya," bisiknya, "Tuhan pasti lindungi kamu. Karena kamu sedang jadi tangannya." Aku menangis. Pelan. Tapi air mata itu membersihkan beban di hatiku. Esok harinya, aku kembali ke kantor. Tapi pagi itu, suasana berubah. Sarah dipanggil ke rapat darurat oleh Dewan Direksi. Aku menunggu di luar gelisah. Tapi saat ia keluar, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Andi," bisiknya. "Budi tahu. Dia tahu kita punya dokumen transfer. Dia bilang, dia akan melaporkan aku ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan pencurian dokumen perusahaan." Aku terdiam. "Dan dia bilang, dia akan melaporkan kamu atas tuduhan masuk ilegal ke sistem perusahaan. Padahal kamu bahkan nggak punya akses." Aku tahu, ini jebakan. Mereka ingin menjadikan aku kambing hitam. Sarah menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak mau kamu celaka. Mungkin kamu harus berhenti." Aku menatapnya lurus. "Aku nggak akan pergi, Sarah. Aku sudah janji, dan aku nggak peduli kalau mereka mau menjatuhkanku. Karena kebenaran itu bukan milik orang kaya. Itu milik siapa yang berani mempertahankannya." Ia terdiam. Lalu pelan-pelan, ia meraih tanganku. "Terima kasih, Andi. Kamu lebih dari sekadar asisten. Kamu sahabatku." Aku tidak melepas genggamannya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa di tengah dunia yang menertawaiku, menghina, dan merendahkanku, aku diterima. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena hati. Dan aku tahu, selama aku masih punya hati yang jujur, aku tidak akan pernah kalah. Meski mereka punya uang, kekuasaan, dan dunia, aku punya kebenaran, dan itu lebih kuat dari semua itu.
Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkahku di kantor diawasi. Setiap gerakanku dicatat. Bahkan Bu Rina mulai mengunci printer setelah digunakan, dan akses ke arsip digital dibatasi hanya untuk staf level menengah ke atas. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan tatapan orang. Mereka tidak lagi hanya menertawaiku diam-diam. Sekarang, mereka memandangku seperti penjahat, seperti orang yang mencoba mencuri dari atapannya sendiri. Tapi, Sarah tetap tegar. Ia menolak untuk mundur dari jabatannya. Ia bahkan mengadakan rapat terbuka dengan Dewan Direksi, membacakan data kesehatan bayinya, menunjukkan rekaman percakapan dengan dokter, dan mempertanyakan mengapa suaminya tidak pernah hadir dalam pemeriksaan prenatal selama 3 bulan terakhir. Jika saya memang paranoid, katanya dengan suara tegas di ruang rapat besar, mengapa suami saya sendiri tidak pernah peduli pada kesehatan anaknya? Mengapa dia membiarkan saya pulang dari Singapura sendirian, padahal tahu kondisi saya tidak stabil? Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi kemenangan itu tidak membuatku lega. Justru semakin membuatku cemas. Karena aku tahu, Budi bukan tipe orang yang menyerah. Dia akan menyerang dari arah yang tidak terduga. Dan serangan itu datang di pagi yang mendung. Sarah tiba-tiba muntah hebat di kantornya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Aku langsung bawa dia ke klinik perusahaan. Dokter memeriksa, lalu menatapku dengan serius. Tekanan darahnya turun drastis. Ini bukan hal biasa. Ada kemungkinan ia diberi obat penurun tekanan secara ilegal. Apakah dia minum sesuatu sebelum ini? Aku mengingat. Iya, kopi dari ruang staf tadi pagi, katanya dari Bu Rina. Dokter langsung mengambil sampel muntahan untuk uji lab. Aku membawa Sarah pulang ke apartemennya di kawasan Kuningan, menemani sampai ia tertidur. Aku duduk di kursi kecil di samping tempat tidurnya, memandang wajahnya yang lelah. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan. Tangannya, yang dulu selalu memegang tablet atau pena, kini lemah tergeletak di atas selimut. Aku merasa marah. Marah pada Budi. Marah pada sistem yang membiarkan orang seperti dia berkuasa. Marah pada diriku sendiri yang merasa tidak cukup kuat untuk melindunginya. Tapi aku juga merasa sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kusebut dengan mudah. Aku tidak hanya peduli padanya sebagai orang yang kutolong. Aku peduli padanya sebagai seorang perempuan yang kuat, yang sedang berjuang sendirian melawan dunia. Dan aku mulai menyadari, aku tidak ingin melihatnya terluka lagi. Beberapa hari kemudian, Sarah dilarang bekerja oleh dokter. Ia harus istirahat total. Bayinya mulai menunjukkan tanda stres janin. Ia harus melahirkan lebih awal. Operasi sesar dijadwalkan untuk 3 hari lagi. Aku yang mengantarnya ke rumah sakit. Ia tidak ingin Budi tahu. Aku takut dia akan datang dan membuat drama. Aku ingin tenang saat melahirkan. Aku mengangguk. Aku akan jagain kamu. Hari H tiba. Pagi itu aku datang lebih awal. Mengenakan baju bersih, rambut rapi, hati berdebar seperti akan menghadapi ujian hidup. Aku menunggu di luar ruang operasi, memegang tas kecil berisi perlengkapan bayi yang Sarah suruh aku beli. Baju mungil, popok, selimut. Jam demi jam berlalu. Lalu, tepat pukul 10.47 pagi, dokter keluar. Andi, aku langsung bangkit. Iya dok, bayinya lahir, perempuan, berat 2,1 kilo. Prematur tapi responsif, masuk inkubator. Ibu selamat, tapi masih dalam pemulihan. Aku menangis. Bukan tangis bahagia yang keras, tapi air mata yang mengalir diam-diam, seperti hujan yang turun pelan. Di tengah malam, aku menunduk, menutup wajahku dengan tangan. Aku tidak menyangka akan merasakan ini, perasaan seperti menjadi bagian dari kelahiran seseorang yang bukan darah dagingku. Aku masuk ke ruang pemulihan. Sarah terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar. Andi, bisiknya. Aku di sini, Sarah. Ia menarik napas. Bayiku, dia selamat, dia cantik, mungil, tapi kuat, sama seperti ibunya. Sarah tersenyum. Lalu tiba-tiba, air matanya mengalir. Kamu
Kamu lebih jadi ayah daripada Budi. Kamu yang jagain aku. Kamu yang temani aku. Kamu yang pertama kali lihat dia. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin bilang aku hanya asisten. Tapi lidahku keluh. Karena di dalam hati, aku tahu. Aku memang merasa seperti ayah. Bukan karena darah, tapi karena perasaan. Karena tanggung jawab. Karena cinta yang tumbuh tanpa kusadari. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Yang penting, kamu dan bayi sehat. Namanya apa? Sarah menatapku. Aku ingin namanya Cahaya. Cahaya Andini Wijaya. Cahaya. Dari kegelapan, aku terdiam. Andini. Mirip dengan Andi. Apakah itu kebetulan atau ia sengaja? Aku tidak bertanya. Tapi di hatiku, sesuatu meledak. Bukan harapan, tapi rasa yang lebih dalam. Rasa yang selama ini ku bendung. Karena tahu aku bukan siapa-siapa. Karena tahu aku dari dunia yang berbeda. Karena tahu ia adalah istri orang. Tapi sekarang, ia bukan lagi istri yang setia pada suaminya. Ia korban. Ia pejuang. Ia ibu dari seorang bayi yang lahir dari kegelapan, dan aku ada di sana saat cahaya itu muncul. Malam itu, aku menunggu di ruang neonatus. Melihat cahaya melalui kaca, terhubung dengan selang-selang kecil, tapi napasnya teratur. Aku berdoa. Bukan hanya untuk kesembuhannya, tapi untuk masa depan. Untuk Sarah. Untuk Cahaya. Untuk aku. Aku pulang menjelang subuh. Tubuh lelah, tapi hati ringan. Saat aku membuka pintu rumah, Dina sudah bangun. Kakak pulang? Bagaimana bayinya? Sehat, Din. Dia perempuan. Namanya Cahaya. Dina tersenyum lebar. Cahaya? Bagus sekali. Seperti harapan. Aku mengangguk. Iya, seperti harapan. Ibu memanggil dari dalam. Andi, kamu baik-baik saja? Aku masuk, duduk di sampingnya. Iya, Bu. Aku nggak apa-apa. Ia menatapku lama. Kamu jatuh cinta ya? Aku terkejut. Ibu, nggak mungkin. Aku cuma bantu dia. Ibu tersenyum lemah. Ibu nggak buta. Nak, ibu lihat matamu. Setiap kali kamu bicara tentang dia, matamu bersinar. Seperti waktu kamu masih kecil, bilang mau jadi pahlawan. Aku terdiam. Tapi ingat, lanjut ibu. Cinta itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih tinggi pangkatnya. Cinta itu soal siapa yang rela berdiri di tengah hujan demi orang yang dicintai. Dan kamu sudah melakukannya. Aku menunduk. Air mata kembali datang. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit. Sarah sudah bisa duduk. Cahaya masih di inkubator, tapi kondisinya membaik. Sarah menatapku. Aku mau ajak kamu ke pengacaraku. Besok, aku akan ajukan perceraian, dan aku akan ungkap semua. Penggelapan, transfer ilegal, upaya pembunuhan. Aku butuh kamu jadi saksi. Aku mengangguk. Aku siap, ia menatapku. Kamu tahu, Andi, selama ini aku pikir cinta itu soal uang, soal status, soal kemewahan. Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta itu sederhana. Itu soal kehadiran, soal janji, soal seseorang yang rela kehilangan segalanya demi menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa menjawab. Karena di detik itu, aku tahu. Aku tidak bisa menyangkal perasaanku lagi. Aku mencintainya. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia perempuan yang kuat, yang rapuh, yang butuh seseorang yang tulus. Dan aku ingin jadi orang itu. Meski dunia menentang, meski kelas sosial memisahkan, meski masa lalu menghantui, aku akan berdiri di sampingnya, bukan sebagai asisten, tapi sebagai lelaki yang mencintainya dari dasar hati. Dan jika suatu hari nanti ia memilihku, aku siap membangun hidup baru pada bersamanya, dan dengan Cahaya yang tanpa kusadari sudah kujadikan anak sendiri dalam doa. Hari itu dingin, meski Jakarta tidak pernah benar-benar dingin. Hujan semalaman membuat udara lembab, jalan licin, dan langit kelabu seperti menahan napas. Aku berdiri di depan kantor pengacara Sarah, firma hukum Adiguna and Partners, di lantai 18 sebuah gedung di Tamrin.
Kali ini aku tidak memakai kemeja lusin. Sarah memintakan seragam sederhana. Kemeja putih, celana kain, dan sepatu pantofel hitam yang dia belikan. Kamu harus terlihat seperti saksi yang kredibel, Andi. Bukan seperti orang yang disuruh datang. Aku mengerti. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari perang terbuka. Pengacaranya, Pak Adiguna, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal dan suara tegas, menyambut kami di ruang rapat kecil. Di mejanya sudah terbentang dokumen-dokumen, hasil cetakan transfer offshore, salinan rekaman percakapan antara Budi dan sekretarisnya, serta laporan medis dari rumah sakit tentang upaya penurunan tekanan darah Sarah secara ilegal. Kita punya cukup bukti untuk laporan pidana, kata Pak Adiguna. Tapi yang paling kuat adalah dokumen transfer 48 miliar itu. Itu bukti nyata penggelapan aset. Dan jika kita gabungkan dengan rekaman CCTV dari mobil sewaan yang Budi pakai malam itu, kita bisa buktikan dia sengaja meninggalkan Bu Sarah di jalan tol. Aku mengangguk. Tapi, bagaimana caranya dapat rekaman itu? Mobil sewaan kan biasanya nggak punya kamera internal. Pak Adiguna tersenyum tipis. Bukan kamera mobil, tapi kamera tol. Kami sudah ajukan permohonan ke Jasa Marga. Dan tadi pagi mereka kirimkan rekamannya. Sarah menatapku, matanya berapi-api. Aku ingin lihat, Pak Adiguna menyalakan laptop. Video berdurasi 3 menit mulai diputar. Gambar hitam putih dari CCTV Tol Jagorawi. Mobil SUV hitam, teridentifikasi sebagai mobil sewaan atas nama Budi, berhenti, mendadak di bahu jalan. Pintu penumpang depan terbuka. Sosok wanita, Sarah, keluar sambil memegang perut, terhuyung-huyung. Budi keluar dari sisi kemudi, berdiri sebentar, lalu masuk kembali ke mobil. Ia menutup pintu. Lalu pergi, meninggalkan Sarah sendirian di tengah hujan. Aku menatap layar, jantung berdebar kencang. Sarah menutup mulutnya. Dia benar-benar meninggalkanku, di depan kamera, tanpa rasa bersalah sama sekali. Pak Adiguna menunjuk layar. Dan lihat ini, saat mobilnya melaju, GPS-nya tiba-tiba mati. Artinya dia sengaja menghindari pelacakan. Ini bukan kecelakaan, ini rencana. Aku menarik napas. Kita harus lapor ke polisi. Sekarang. Sudah, kata Pak Adiguna. Saya kirimkan semua bukti ke Polda Metro Jaya dan KPK. Mereka akan panggil Budi untuk klarifikasi. Tapi waspada, dia punya pengacara hebat. Dan dia bisa balik menuduh kamu, Andi. Aku mengangguk. Aku siap. Tapi ternyata, kesiapanku belum cukup. Sore itu, saat aku pulang dari rumah sakit, setelah menjenguk Cahaya, seorang pria tak dikenal menghadangku di gang dekat rumah. Kamu, Andi? Tanyanya. Suaranya serak. Iya. Ada apa? Ia menyerahkan amplop coklat. Ini dari Pak Budi, katanya, baca baik-baik. Aku membukanya di kamar. Di dalamnya ada foto-foto. Aku masuk ke warnet, aku bertemu Pak Slamet di Cipayung, aku menyimpan dokumen dari printer. Ada juga foto ibuku sedang duduk di depan rumah, dan Dina berjalan pulang dari sekolah. Di bawah foto, tertulis, "Kalau kamu terus bicara, keluargamu yang akan menanggungnya. Kita punya banyak cara, dan kamu tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Darahku membeku. Ini bukan ancaman biasa. Ini peringatan dari orang yang punya uang, kekuasaan, dan jaringan." Aku buru-buru kunci pintu, panggil Dina. Kamu jangan keluar malam-malam, jangan jalan sendirian. Kalau pulang sekolah, langsung ke rumah. Dina takut. Kakak, apa yang terjadi? Aku sedang bantu orang yang dikhianati. Tapi orang yang mengkhianati itu, dia jahat. Dan dia tidak takut untuk menyakiti orang lain. Ibu mendengar, langsung duduk. Andi, kamu harus berhenti. Kami lebih penting dari urusan orang kaya. Aku menatapnya. Ibu, kalau aku berhenti, Sarah dan bayinya tidak akan aman. Dan Budi akan bebas. Dia akan lakukan hal yang sama pada orang lain. Aku sudah mulai. Aku tidak bisa mundur. Ibu menangis. Tapi aku takut kehilangan kamu, Nak. Aku memeluknya. Aku juga takut, Bu.
Tapi aku percaya, selama kita berada di jalan yang benar, Tuhan akan lindungi kita. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan rumah, memandang bintang yang samar di balik kabut polusi. Aku berdoa, bukan hanya untuk keselamatan keluargaku, tapi juga untuk keberanian. Keesokan harinya, Pak Slamet menghubungiku. Andi, aku dapat informasi dari teman di perbankan. Rekening offshore Budi itu terhubung dengan perusahaan cangkang di Singapura. Dan uang itu sudah mulai dialihkan ke aset properti, termasuk satu villa di Bali yang dibeli atas nama Lina, sekretarisnya. Jadi, dia sudah siap kabur? Tepat. Dia ingin menghilang setelah Sarah dianggap tidak waras atau meninggal, dan dia akan bawa semua uangnya, tinggalkan perusahaan bangkrut. Aku menggenggam HP-ku erat. Kita harus sebarkan ini ke media, ke KPK. Sekarang, Pak Slamet setuju. Tapi kamu harus siap, nak. Kalau ini bocor, kamu akan jadi target utama. Aku menarik napas. Aku siap. Hari itu juga, Pak Adiguna mengadakan konferensi pers kecil bersama wartawan. Investigasi dari Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Kami tidak menyerahkan semua bukti. Cukup yang paling kuat. Rekaman CCTV, dokumen transfer, dan laporan medis. Kami tidak menyebut nama Andi secara langsung. Hanya saksi kunci dari kalangan masyarakat biasa. Tapi media langsung mencium bau. Esok harinya, judul-judul muncul. CEO kaya. Ditinggal suami di tol saat hendak melahirkan. Bukti rekaman CCTV bikin heboh. Dugaan penggelapan 48 miliar oleh Direktur Keuangan Sinarmas Group. Pahlawan jalanan terungkap. Tukang ngarit. Selamatkan nyawa ibu dan bayi. Foto wajahku dari rekaman kantor beredar. Wartawan mulai mencari tahu siapa aku. Dan Budi akhirnya bereaksi. Siang itu, saat aku menjenguk Sarah di rumah sakit, petugas keamanan menghampiriku. Pak Andi, ada pria di luar. Dia bilang dia mau bicara sama kamu. Tapi, dia terlihat agresif. Aku keluar. Dan di parkiran, Budi berdiri, dikelilingi dua pria besar berjas hitam. Andi, katanya, suaranya dingin. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu pikir dengan jadi saksi, kamu bisa jadi orang kaya? Aku menatapnya lurus. Saya tidak mau jadi orang kaya, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Ia tertawa keras. Keadilan? Di dunia ini, keadilan dimiliki oleh yang punya uang. Dan kamu? Kamu cuma tukang rumput yang kelebihan peran. Ia mendekat, suaranya berbisik. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan hancurkan hidupmu. Rumahmu. Keluargamu. Aku bisa bikin kamu hilang dalam semalam. Aku tidak mundur. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu benar-benar pembunuh. Dan semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Budi menatapku, matanya penuh amarah. Lalu ia berbalik, masuk ke mobilnya. Tapi sebelum pergi, ia menoleh. Kita lihat saja siapa yang akan menang, tukang ngarit. Aku berdiri di tempatku, jantung berdebar. Tapi aku tahu satu hal. Aku mungkin tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengacara mewah, tapi aku punya kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah bisa dibungkam selamanya. Meski mereka punya uang, ancaman dan kekuasaan, aku punya hati, dan hati yang jujur bisa mengguncang dunia. Hari itu seharusnya menjadi hari kemenangan. Hari di mana kebenaran akan diadili di depan umum. Hari di mana Sarah, setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa bicara tanpa rasa bersalah. Tapi aku tahu, dalam dunia seperti ini, kemenangan tidak pernah datang dengan mudah. Ia selalu datang dengan harga. Dan kadang, harga itu justru lebih besar dari yang kita bayangkan. Acara ulang tahun ke-25, Sinarmas Group digelar di ballroom. Mewah Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place. Langit-langitnya tinggi, lampu kristal berkilau, dan para tamu mengenakan pakaian terbaik, jas mahal, gaun panjang, arloji emas. Aku duduk di barisan belakang, mengenakan kemeja putih dan dasi yang Sarah pinjamkan. Aku terasa seperti orang yang salah kostum di pesta orang lain. Tapi aku di sini bukan untuk bersenang-senang. Aku di sini untuk melindungi Sarah. Ia tampil
Anggun di panggung, meski masih lemah. Cahaya, bayinya, sudah bisa pulang dan dirawat oleh pengasuh di apartemennya. Tapi Sarah memilih untuk hadir, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bicara di depan dewan direksi, investor, dan media yang hadir. Pak Adiguna berbisik padaku. Dia akan ungkap semuanya malam ini. Rekaman, dokumen, bukti transfer. Ini akan jadi pernyataan resmi yang tidak bisa dibantah. Aku mengangguk, tapi jantungku berdebar. Aku tahu Budi ada di sana. Duduk di barisan depan, mengenakan jas hitam. Wajahnya tenang, seperti orang yang tidak punya dosa. Di sampingnya, Lina, sekretarisnya, duduk anggun, tersenyum tipis setiap kali melihatku. Seperti menertawakanku diam-diam. Acara dimulai dengan sambutan CEO, laporan keuangan, dan penghargaan untuk karyawan berprestasi. Tapi saat MC menyebut nama Sarah, ruangan langsung hening. Sarah naik ke panggung, berdiri di depan mikrofon. Ia menarik napas, lalu mulai berbicara. Hampir 1 tahun lalu, saya menikah dengan Budi Santoso, direktur keuangan perusahaan ini. Saya percaya padanya. Saya cintai dia. Saya bahkan berencana membangun masa depan bersamanya dengan anak yang sedang saya kandung. Suara ruangan terdiam. Semua mata tertuju padanya. Tapi 6 bulan lalu, saya mulai menyadari sesuatu. Keuangan perusahaan dikuras perlahan. Keputusan penting dibuat tanpa persetujuan saya. Dan yang paling menyakitkan, suami saya tidak pernah hadir saat saya butuh. Bahkan di malam saya hampir mati di jalan tol, ia memilih makan malam romantis. Daripada menjemput saya, beberapa tamu saling berbisik. Budi masih duduk, wajahnya datar. Malam ini, lanjut Sarah, saya akan tunjukkan bukti. Bukti bahwa suami saya merencanakan pengambilalihan paksa atas perusahaan ini. Bukti bahwa ia mentransfer 48 miliar ke rekening offshore. Dan bukti bahwa ia sengaja meninggalkan saya di jalan tol dengan harapan saya meninggal sebelum melahirkan sehingga ia bisa menguasai warisan anak saya. Ruangan meledak. Jeritan kecil, decak kaget, kamera ponsel langsung mengarah ke panggung. Sarah menekan remote. Layar besar di belakangnya menyala. Rekaman CCTV dari tol Jagorawi muncul. Budi keluar dari mobil, menutup pintu, lalu pergi, meninggalkan Sarah yang terhuyung-huyung di tengah hujan. Desahan terdengar di seluruh ruangan. Lalu muncul dokumen transfer ke Singapura. Laporan medis yang menunjukkan kadar obat penurun tekanan darah yang berlebihan dalam tubuh Sarah. Dan terakhir, rekaman suara dari telepon antara Budi dan Lina. Kalau dia mati sebelum melahirkan, semua saham otomatis jadi milikku. Aku sudah siapkan wasiat palsu, tinggal tunggu waktu. Ruangan hening, seperti semua orang lupa bernapas. Lalu, tiba-tiba, Budi bangkit berdiri. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia malah tertawa keras, panjang, penuh kemenangan. Semua mata menatapnya. Ia naik ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan Sarah. Kalian semua bodoh, katanya, suaranya dingin. Kalian pikir ini akhir? Ini baru permulaan. Ia menatap Sarah. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir dengan mempermalukanku di depan umum, kamu bisa menyelamatkan perusahaan? Sarah menatapnya tajam. Aku sudah laporkan semuanya ke KPK. Polisi akan datang. Kamu akan dipenjara. Budi tersenyum, lalu menatap seluruh ruangan. Tapi sayangnya, perusahaan ini sudah bangkrut. Diam. 2 jam lalu, saya sudah mengalihkan semua aset likuid ke luar negeri. Semua saham mayoritas, semua rekening, semua proyek dibekukan. Sinarmas Group tidak punya uang tunai, tidak punya jaminan, tidak punya masa depan. Dan karena kamu, Sarah, dianggap tidak sehat secara mental oleh pengadilan karena kasus perceraian, maka kamu tidak bisa lagi memimpin. Sarah memucat. Itu tidak mungkin. Aku punya hak hukum. Tidak, potong Budi. Karena kamu tidak memiliki saham mayoritas secara langsung. Dan tanpa dukungan dewan direksi, yang sebagian besar sudah aku pengaruhi, kamu tidak bisa mengambil alih. Tort sedikit gata. Kamu menang dalam drama, tapi kamu kalah dalam permainan. Ia menatapku.
Dan kamu, si tukang ngarit, kamu pikir kamu pahlawan, kamu cuman alat. Kamu bantu dia, kamu dapat simpati, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena dunia ini bukan milik orang seperti kamu. Aku berdiri. Jantungku berdebar, tapi aku tidak takut. Tapi kamu lupa satu hal, Budi. Kataku, suaraku keras, menggema di seluruh ballroom. Kamu mungkin bisa menghancurkan perusahaan, tapi kamu tidak bisa menghancurkan kebenaran. Aku naik ke panggung, mengambil HP dari saku. Karena bukti-bukti ini sudah dikirim ke KPK, ke OJK, ke media nasional, dan ke Interpol. Semua transfer ilegal, semua dokumen palsu, semua rekaman sudah tersebar. Kamu tidak bisa lari. Dan semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Budi menatapku, wajahnya mulai goyah. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka. 2 petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, diikuti oleh seorang penyidik KPK. Budi Santoso, kata penyidik itu, suara tegas. Anda ditahan atas dugaan tindak pidana, korupsi, penggelapan dana perusahaan, percobaan pembunuhan, dan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Siapa yang ikut kami? Budi terdiam, wajahnya pucat. Ia menatapku, matanya penuh amarah dan kekalahan. Kamu akan menyesal, bisiknya. Aku menatapnya lurus. Aku tidak pernah menyesal menolong orang yang butuh. Ia dibawa keluar, tangan diborgol. Lina berteriak, mencoba mengikutinya, tapi dihalangi petugas. Ruangan meledak. Orang-orang berdiri, bertepuk tangan. Beberapa wartawan langsung menelepon kantor. Judul berita sudah bisa ditebak. Bos keuangan ditangkap di tengah ulang. Tahun perusahaan, skandal 48 miliar terbongkar. Tukang ngarit gagalkan kudeta korporat. Siapa Andi sebenarnya? Sarah menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar lakukan itu? Aku mengangguk. Aku janji akan bantu kamu sampai akhir. Ia memelukku. Di depan semua orang. Di tengah sorot kamera. Di tengah gemuruh tepuk tangan. Tapi pelukan, itu bukan hanya rasa terima kasih. Ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti 2 jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang. Tapi sebelum malam berakhir, Pak Slamet menghampiriku. Andi, ada satu hal lagi, bisiknya. Aku dapat hasil tes DNA dari rumah sakit. Soal bayi Sarah. Aku terdiam. Apa maksudnya? Bayi itu tidak mungkin anak Budi. Aku menatapnya. Kenapa? Golongan darah tidak cocok. Dan, menurut catatan bank sperma di klinik bayi tabung, sperma yang digunakan berasal dari donor anonim. Nomor donornya cocok dengan data kamu. Aku terpaku. Apa? Aku donor sperma 5 tahun lalu. Waktu butuh uang buat operasi ibu, Pak Slamet mengangguk. Kamu tidak tahu, tapi kamu ayah kandung Cahaya. Dunia berhenti. Berputar. Aku menatap panggung, tempat Sarah masih berdiri, memeluk bayinya yang kecil. Dan tiba-tiba semua yang terjadi selama ini, penolonganku, perjuanganku, cintaku, bukan lagi sekadar kebetulan. Ada yang lebih besar dari takdir. Ada yang lebih kuat dari uang. Dan malam ini, di tengah kehancuran dan kemenangan, aku menyadari satu hal. Aku bukan hanya menyelamatkan Sarah, aku menyelamatkan keluargaku sendiri. Setelah malam di ballroom, hidupku berubah seperti film yang tidak pernah kubayangkan. Bukan karena aku jadi kaya, bukan karena aku jadi terkenal, tapi karena tiba-tiba, aku, Andi Prasetyo, anak kampung dari Cipinang, tukang ngarit yang dulu, hanya bermimpi bisa makan nasi 2 kali sehari, berdiri di tengah sorotan nasional sebagai simbol keberanian rakyat kecil. Media menjulukiku pahlawan jalanan. Wartawan mengepung rumah kecil kami. Ada yang membawa kamera, ada yang membawa mikrofon, ada yang bahkan menawarkan kontrak iklan. Andi, kamu mau jadi brand ambassador produk kebersihan? Cocok sekali dengan latar belakangmu, katanya sambil tertawa. Tapi aku tolak semua tawaran itu. Saya bukan artis. Saya hanya orang biasa yang melakukan hal yang seharusnya, kataku. Berdiri di depan rumah,
dikelilingi warga kampung yang bangga. Tapi di balik sorot kamera, hidupku tidak seindah yang orang bayangkan. Ancaman masih datang. Budi mungkin sudah di penjara, tapi jaringannya masih ada. Beberapa kali, mobil mewah berhenti di depan rumah, orang tak dikenal menatap dari dalam. HP-ku dihack. Akun media sosialku, yang baru dibuat oleh wartawan, dibanjiri komentar jahat. Tukang rumput sok jadi pahlawan. Mau nikahi janda kaya buat warisan. Asal-usul kampungan, jangan mimpi naik kelas. Tapi aku tidak peduli. Karena aku tahu, yang penting bukan pujian atau hujatan, yang penting adalah kebenaran telah menang. Dan Sarah, bersama Cahaya, akhirnya aman. Sidang pengadilan berlangsung selama 3 bulan. Setiap hari, aku hadir sebagai saksi. Aku duduk di barisan depan, mengenakan kemeja rapi, menjawab pertanyaan jaksa dengan suara tegas. Aku tidak gugup. Aku tidak takut. Karena aku tahu, aku berdiri di sisi yang benar. Budi divonis 12 tahun penjara atas 3 dakwaan utama. Penggelapan dana perusahaan, percobaan pembunuhan melalui penelantaran, dan pemalsuan dokumen. Aset-asetnya dibekukan, rekening offshore dikembalikan ke Sinarmas Group. Dan perusahaan, meski sempat goyah, akhirnya bangkit di bawah kepemimpinan Sarah sebagai CEO kembali. Tapi yang paling mengguncang sidang terakhir adalah pengumuman dari jaksa penuntut. Berdasarkan hasil tes DNA dan dokumen, klinik fertilitas telah terbukti bahwa bayi dari terdakwa Sarah Wijaya bukan anak kandung terdakwa Budi Santoso. Sperma yang digunakan dalam program bayi tabung berasal dari donor anonim, dan setelah penelusuran, donor tersebut adalah terdakwa Andi Prasetyo. Ruangan hening. Semua mata menatapku. Sarah menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah tahu. Ia hanya tahu sperma donor digunakan, tapi tidak tahu siapa. Dan sekarang, semua puzzle menyatu. Aku adalah orang yang menolongnya di jalan tol. Aku adalah orang yang melindunginya dari suaminya. Aku adalah orang yang membuktikan kejahatan Budi. Dan aku adalah ayah kandung Cahaya. Saat sidang berakhir, Sarah mendekatiku di luar ruang pengadilan. Andi, bisiknya suaranya gemetar. Apa kamu tahu? Sejak awal, aku menggeleng. Tidak. Aku cuma donor waktu itu. Butuh uang buat operasi ibu. Aku bahkan lupa nomor donorku. Ia menatapku lama, lalu memelukku erat. Kamu bukan hanya selamatkan aku. Kamu selamatkan keluargaku. Kamu selamatkan darah dagingmu. Aku menangis. Di depan wartawan, di depan kamera, di depan dunia. Tapi aku tidak malu. Karena air, mata itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata kelegaan, air mata syukur, air mata seorang ayah yang akhirnya menemukan anaknya, tanpa sengaja, tanpa rencana, tapi dengan cinta yang selalu ada. Beberapa minggu kemudian, hidup mulai tenang. Sarah kembali memimpin perusahaan, tapi kali ini dengan sistem yang lebih transparan. Ia membentuk divisi CSR yang kuat dan menawarkan posisi penting padaku. Kamu jadi direktur CSR, Andi. Gajimu akan setara dengan direktur lain. Dan kamu akan kelola program untuk masyarakat miskin, seperti tempat asalmu. Aku geleng kepala. Sarah, aku nggak layak. Aku nggak punya latar belakang pendidikan. Aku nggak pernah kuliah. Ia menatapku tajam. Kamu punya hati. Kamu punya kejujuran. Kamu punya pengalaman hidup yang lebih berharga dari gelar manapun. Dan kamu ayah dari anakku. Kamu lebih dari layak. Aku terdiam, tapi aku punya mimpi lain. Kalau boleh, aku ingin kuliah. Jurusan hukum. Aku ingin belajar, biar suatu hari nanti aku bisa bantu orang-orang seperti aku, yang tidak punya suara, yang tidak punya uang, tapi punya kebenaran. Sarah tersenyum. Aku akan bantu. Ada beasiswa dari lembaga swadaya yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Aku akan daftarkan kamu. Dan akhirnya, 3 bulan kemudian, aku duduk di bangku kuliah pertamaku. Universitas Negeri Jakarta, jurusan Hukum Bisnis, kelas malam.
Aku satu-satunya mahasiswa yang mengenakan sepatu bekas dan membawa bekal nasi bungkus dari rumah. Tapi aku tidak malu, karena setiap langkahku di kampus itu adalah bukti bahwa takdir bisa berubah. Warga kampungku bangga. Anak-anak kecil menyapaku. Kak Andi nanti jadi pengacara ya? Aku juga mau jadi seperti kakak. Ibu menangis setiap kali melihatku berangkat kuliah. Dulu aku cuma berdoa kamu bisa kerja tetap. Sekarang kamu kuliah. Seperti mimpi, Dina tersenyum. Aku nggak pernah ragu, Kak. Kamu memang pahlawan. Tapi yang paling membuatku yakin bahwa hidupku berarti adalah saat aku menggendong Cahaya di apartemen Sarah. Ia sudah besar. Sudah bisa tersenyum, meraih jemariku, dan memanggilku dengan suara kecil. Pa, pa. Sarah menatapku. Dia tahu kamu ayahnya. Entah bagaimana dia tahu. Aku menatap bayi itu, darah dagingku, yang lahir dari kegelapan, yang diselamatkan oleh cinta yang tidak direncanakan. Dan aku bersumpah dalam hati, aku akan jadi ayah yang baik. Aku akan jadi suami yang setia. Jika suatu hari nanti Sarah memilihku, aku akan jadi suara bagi yang tak bersuara. Dan aku akan membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya kasta. Ada kebaikan, ada kejujuran, ada cinta. Dan itulah yang membuat seseorang pantas. Sama seperti malam itu, malam ketika aku menemukan Sarah tergeletak di pinggir tol, sekarat, hamil tua, ditinggalkan oleh suaminya, hujan yang deras, langit kelam, jalan licin, dan hati yang bimbang. Haruskah aku menolong atau pura-pura tidak melihat? Tapi malam ini berbeda. Kali ini, aku berdiri di tengah kampungku, di depan rumah kecil yang dulu hanya terbuat dari papan dan seng, kini sudah diperbaiki dengan bantuan dana CSR dari Sinarmas Group. Atapnya tidak bocor lagi, lantainya sudah beton, listriknya stabil, dan di depannya berdiri tenda putih besar, dihiasi bunga melati dan lampion kecil yang berkedip-kedip di tengah rintik hujan. Malam ini adalah malam pernikahanku. Dengan Sarah, Sarah Wijaya, mantan CEO perusahaan properti terbesar di Jakarta, wanita yang dulu hidup di apartemen mewah dengan pemandangan kota dari ketinggian 40 lantai, kini berdiri di pelaminan sederhana di Kampung Cipinang, mengenakan kebaya putih-putih, rambutnya dijepit bunga melati, matanya bersinar seperti bintang yang turun ke bumi. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan beskap hitam yang dibuat khusus oleh penjahit kampung. Kancingnya dari logam bekas yang disulap jadi hiasan. Sepatuku masih bekas, tapi bersih. Hatiku berdebar seperti pertama kali aku masuk ke kantor mewahnya dulu. Tapi kali ini, bukan karena takut, kali ini, karena cinta. Acara dimulai dengan doa bersama. Kiai kampung membaca ayat suci, memohon berkah untuk kami, dua manusia dari dunia, yang sangat berbeda, yang dipersatukan oleh takdir, kebaikan, dan perjuangan. Warga kampung duduk di bangku kayu, tersenyum, menangis, bersorak. Ada yang membawa kamera ponsel, ada yang merekam dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah kemenangan atas prasangka. Ini adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal kelas. Sarah menatapku. Kamu yakin dengan ini, Andi? Aku tahu, banyak yang tidak setuju. Teman-temanku di kantor bilang aku gila. Katanya aku menikahi tukang. Aku menggenggam tangannya. Yang penting, kamu yakin. Karena aku sudah yakin sejak malam itu. Saat aku memutuskan menolongmu, bukan karena aku ingin naik kelas, tapi karena aku merasa kamu butuh seseorang, dan aku ingin jadi orang itu. Ia tersenyum, air mata mengalir. Kamu bukan hanya jadi orang itu, kamu jadi segalanya. Ayah Cahaya, penyelamatku, suamiku. Kiai membacakan ijab kabul. Aku menjawab dengan suara tegas. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Wijaya binti Harjono. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai sejumlah 100.000, dibayar tunai. Hujan semakin deras, tapi tidak ada yang peduli. Warga bersorak, anak-anak berlarian. Dina menangis sambil memeluk ibu. Cahaya, yang kini berusia 1 tahun, tertawa kecil di pangkuan Sarah.
meraih jemariku dengan tangan mungilnya. Setelah akad, kami duduk di pelaminan. Acara hiburan dimulai, tarian kampung, musik tradisional, bahkan ada grup angklung yang latihan khusus untuk malam ini. Tapi di tengah kebahagiaan, Pak Slamet mendekat, membawa map coklat. Andi, ini hasil tes DNA terakhir, lengkap, dan ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku membukanya, dan darahku membeku. Di dokumen itu tertulis, berdasarkan analisis genetik, anak dari Sarah Wijaya, Cahaya Andini Wijaya, memiliki 19,98% kesesuaian DNA dengan Andi Prasetyo sebagai ayah kandung. Sel sperma donor, nomor D74221, tercatat diberikan oleh Andi Prasetyo pada 12 Maret 2020 di Klinik Fertilitas Mitra Keluarga. Tapi yang membuatku terdiam adalah catatan tambahan di bawahnya. Catatan, donor sperma nomor D74221 juga digunakan pada satu pasangan lain yang gagal hamil. Namun, berdasarkan rekam medis, sperma tersebut hanya berhasil pada satu kasus, kehamilan Sarah Wijaya. Aku menatap Sarah. Kamu tahu? Aku donor waktu itu. Karena butuh uang buat operasi ibu. Aku nggak tahu kalau sperma aku yang digunakan. Aku nggak tahu kalau aku akan jadi ayah dari anak yang kutolong di jalan. Sarah menatapku, matanya penuh keajaiban. Artinya, Cahaya bukan hanya anak kita karena cinta, tapi karena takdir. Karena Tuhan sudah merancang semuanya sejak dulu. Aku menarik napas. Semua kejadian, penolonganku, perjuanganku, rasa cintaku, bukan kebetulan. Ini adalah lingkaran yang sempurna. Aku menyelamatkan ibu yang mengandung darah dagingku. Aku melindungi perempuan yang akan menjadi istriku. Aku memperjuangkan bayi yang ternyata anak kandungku. Dan sekarang, aku membangun hidup baru. Bukan di menara tinggi, tapi di tanah yang hangat, di antara orang-orang yang tulus. Malam itu, setelah acara selesai, hujan reda. Bintang mulai muncul di langit Jakarta yang jarang terlihat. Sarah duduk di depan rumah, memeluk Cahaya yang tertidur. Aku duduk di sampingnya. Kamu bahagia? Tanyaku pelan. Ia menatapku. Aku tidak pernah sebahagia ini. Dulu, aku punya uang, punya mobil mewah, punya apartemen. Tapi aku kesepian. Sekarang aku punya rumah kecil, suami dari kampung, dan hidup yang sederhana. Tapi hatiku penuh. Aku menggenggam tangannya. Kita akan bangun masa depan. Aku akan selesaikan kuliah. Aku akan buka kantor hukum kecil di sini untuk bantu warga yang tidak mampu. Dan Cahaya akan tumbuh dengan tahu. Ayahnya dulunya tukang ngarit, tapi jadi orang yang berani berdiri untuk yang benar. Sarah tersenyum. Dan aku akan terus kerja. Tapi kali ini, bukan hanya untuk uang, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa kuat, bahwa korban bisa bangkit, dan bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak terduga. Kami duduk dalam diam, mendengar suara jangkrik dan tawa warga yang masih berkumpul. Dan di tengah malam itu, aku tahu, aku bukan lagi Andi si tukang ngarit. Aku bukan pula Andi si pahlawan viral. Aku adalah Andi, suami, ayah, pejuang, dan aku telah membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta, dan bahwa dari pinggir jalan Tuhan bisa mengangkat seseorang untuk menjadi pelita bagi dunia.